Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya di Sabang sampai Merauke dan bahkan di luar negeri pun semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemukan obatnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengungkap apa toh sebenarnya yang terjadi di bulan Syuro atau Muharram itu. Kok saya dengar-dengar itu bulan Syuro itu bulan yang paling sakral atau paling ditakuti khususnya di tanah Jawa ini ya. Jadi dianggap bulan Syuro itu bulan paling sakral atau gimana, nanti saya juga belum tahu. Nanti kita akan hadirkan yang mengetahui tentang bulan Asyura itu atau Muharram itu. Nanti kita akan hadirkan ke mediator seperti biasa. Nanti kita akan tanya-tanya dan lebih dalam lagi kita gali sebenarnya ada apa di bulan Syuro itu. Seperti biasa kita akan langsung mediumisasi agar tidak kelamaan. Kita akan langsung mulai saja. Udah sih Mas? Insyaallah. Mas mediatornya juga udah siap. Semoga diberi kelancaran dalam mediumisasi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkanlah jasad mediator ini dari pijakan jin, setan, siluman, dan negatif atau tidak ada yang bisa masuk selain setar atau saya hadirkan ke dalam jasadnya mediator ini. Dengan jin sang yang nurjana gaib yang mengetahui tentang bulan Syuro atau bulan Muharram yang dari kayangan yang mengetahui tentang bulan Syuro atau Muharram yang hadir ke dalam jasad kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa dan dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Sebut saja saya dengan panggilan Ki Aksoro. Oke, Aksoro. Ya. Kalau boleh tahu panjenengan tempat tinggalnya di mana? Saya bertempat tinggal di alam kayangan. Oh, di alam kayangan. Iya. Kalau boleh tahu lapis berapa ini? Saya di alam kayangan lapis yang ke-90. Lagi apa ini tadi di sana ini? Saya telah melakukan acara dikir. Begitu. Ini mohon maaf ya, saya protek dulu ya biar tidak ada penyusup atau pengganggu atau apa yang mencoba untuk masuk ke dalam jasadnya atau bisikan-bisikan apapun ya. Iya. Dengan izin sang yang nurjana apabila dalam jasad
membedakan yang ada penyusup atau yang membisik-bisiki otomatis terpental keluar ke kawah gunung Merapi. Dan apabila gaib yang ada dalam jasad ini berdusta atau berbohong, otomatis meledak hancur berkeping-keping. Ini saya panggilnya Ki apa Mbah ini? Ya, terserah Raden. Mbah aja gitu ya enaknya. Iya. Biar kita akrab ini panggil Mbah ya. Mbah Aksara ya. Iya, terima kasih. Ya, Mbah Aksara, panjenengan ini dari golongan jin ya. Benar. Jadi panjenengan tadi di lapisan 90. Iya, benar. Ini ada hadiah dari saya, mohon diterima ya. Bismillah. Saya minta makanan paling enak untuk gaib ini, dan makanan halal paling enak yang belum pernah dimakan. Bismillah. Ini mohon diterima ini ya. Terima kasih. Saya tidak bisa memberi lebih, hanya bisa memberi itu. Semoga berkenan di hati panjenengan ini ya. Gimana, enak tidak tadi? Iya, sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Sudah tahu belum panjenengan saya hadirkan ke sini ini, Mbah? Iya, iya. Iya. Sudah tahu. Sudah tahu. Saya mohon maaf sebelumnya apabila mengganggu waktu panjenengan atau mengganggu panjenengan di sana. Mohon dimaafkan karena saya menghadirkan panjenengan ke sini, ada yang ingin saya tanyakan, dan sekiranya nanti panjenengan mengetahui atau tahu, silahkan dijawab dengan yang panjenengan ketahui. Apabila tidak mengetahui ya tidak usah dijawab, dan apabila itu memang masih rahasianya Allah dan hanya bangsa gaib yang tahu, ya juga tidak usah disampaikan saja. Iya. Dan ini yang pertanyaan pertama. Ini kalau di khususnya di Jawa ini kan ya, itu kan di bulan Suro atau Muharram itu kan disakralkan. Itu sebenarnya itu ada apa itu, Mbak? Iya, iya. Memang sejak dari dulu bulan Suro itu memiliki keutamaan dari kejadian-kejadian yang terdahulu, sehingga menjadi pemahaman kepercayaan untuk orang Jawa, suatu hal yang mistis di bulan Suro ini menjadikan tradisi yang paling sakral dan utama dalam spiritual masyarakat yang ada di Pulau Jawa ini. Oh begitu. Iya. Jadi seperti orang yang melakukan tapa atau berkeilmuan apa itu memang benar ya, kalau di bulan Suro sangat-sangat sakral, benar ya. Karena mereka menganggap dari kepercayaan mereka memiliki suatu keutamaan yang luar biasa. Tempat berkumpulnya dari bangsa gaib. Oh begitu. Iya. Oh, keutamanya seperti itu. Iya, menurut mereka. Jadi kalau orang yang sedang ritual atau menjalankan lelaku ataupun untuk keilmuan di bulan Suro atau di bulan Muharram itu, yang ngasih ilmu itu siapa itu sebenarnya? Ya, seperti yang telah saya katakan tadi, bulan Suro mereka anggap sebagai tempat berkumpulnya gaib di waktu itu, saat itu, sehingga
dari gaib-gaib, dari bangsa gaib itu sendiri, yang memberikan suatu kekuatan kepada mereka yang melakukan lelaku ataupun tirakat di bulan Suro itu sendiri. Begitu. Iya. Kalau dari bangsa gaib itu sendiri yang memberikan keilmuan atau memberikan kesaktian itu, apakah itu bangsa gaib itu minta imbalan atau tidak itu? Ya, sebenarnya dari bangsa gaib itu sendiri, mereka menginginkan sekali, pasti mereka akan meminta upah dari mereka yang lelaku, yang telah dibantu lelaku mereka. Mereka memiliki keinginan dari bangsa gaib itu sendiri. Iya. Berarti otomatis ya, dia mau mengasih keilmuan atau mau membantu itu pasti dia minta imbal balik gitu. Benar sekali, karena mereka memang sangat membutuhkan sekali. Itu seperti apa itu contoh yang diambil dari bangsa gaib ke setiap orang yang melakukan ritual itu atau yang diberikan keilmuan itu? Ya, mereka akan menawan dari salah satu roh atau sukma mereka yang melakukan lelaku itu, yang telah diberikan sesuatu kemusiksatan dari bangsa gaib itu sendiri. Jadi maksudnya diapakan itu roh sukma itu? Mereka akan membawa, menawan, akan menyerap energi mereka sebagai upah makanan mereka dari bangsa gaib itu sendiri. Maksudnya menyerap itu memakan? Iya, memakan sari padi yang ada di dalam tubuh. Yang memakai kodam atau memakai apa itu? Iya, benar. Oh, seperti itu. Iya. Dan saya ini kan melihat berita banyak juga. Benarkah di Suro ini itu Suro terakhir di umat manusia ini? Ya. Begini, Anin. Itu termasuk rahasia dari Sang Maha Pencipta. Ya, sehingga dari bangsa kami pun belum bisa mengetahui. Iya, benar. Kalau dari penglihatannya panjenengan ya, apakah di bulan Muharram atau Suro ini akan ada kejadian-kejadian apa? Kalau boleh dikasih tahu nih. Ya, akan banyaknya percekcokan, permusuhan di antara kaum manusia itu sendiri. Akan banyak perpecahan, akan banyak pertempuran. Oh, seperti itu. Berarti akan apa? Banyak orang yang saling perang antara saudaranya sendiri. Benar sekali. Ibaratnya digambarkan sebagai dalam pewayangan perang Bharatayuddha. Maksudnya perang Bharatayuddha itu yang bagaimana? Perang antara kezaliman dan kebenaran. Oh, seperti itu. Iya. Kalau untuk selain kejadian-kejadian itu, apakah ada yang lebih membahayakan lagi untuk bangsa atau umat manusia? Ya. Sebenarnya yang paling berbahaya
hanya satu, Raden. Ya, apa itu? Hilangnya akal budi keimanan kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Kalau untuk sekarang kan orang-orang itu kan pandai-pandai semuanya, masa sampai hilang itu akal atau keimanannya? Iya, karena keimanan mereka hanya cuma di akal, tidak sampai memahami sampai ke jiwa relungan mereka. Mereka belum membuktikan secara rohani mereka. Jika suatu saat dunia ini berubah, mereka akan gampang sekali tergoyahkan iman mereka. Kalau untuk kejadian seperti bencana atau apa di bulan Suro ini, apakah ada atau tidak itu? Ya, memang ada, namun hanya sedikit. Jadi memang kejadian-kejadian yang seperti itu akan ada, cuman tidak banyak gitu ya. Ya, yang berbahaya itu perang saudara. Iya. Akan ada juga perang saudara. Iya, itu nanti akan merata. Itu memang mereka yang perang saudara atau apa itu, beritanya itu melibatkan apa itu ya? Jadi dari bangsa gaib juga akan terkena imbasnya, bukan dari bangsa manusia aja itu. Ya, sebenarnya mereka sebagai pemicu. Maksudnya gimana itu? Mereka sebagai pemicu peperangan itu. Oh, dari bangsa gaib itu pemicunya. Ya, mereka akan merasuki, membisiki pikiran hati mereka, sehingga terjadinya percekcokan di antara saudara sendiri. Apakah nanti ini di bulan Suro ini banyak orang yang adu kesaktian atau gimana itu? Itu benar sekali. Pastinya itulah hari puncaknya. Karena mereka dari para pelaku spiritual itu saling mengeluarkan kekuatan mereka. Begitu. Iya. Oh iya. Jadi caranya agar sebangsa saya atau teman-teman saya terutama ya, agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu harus melakukan apa ya? Ya, seharusnya manusia itu tetap utuh berbakti pada Sang Maha Pencipta. Untuk menangkal itu semua, seharusnya manusia itu lebih bertakwa. Jangan sampai mempercayai suatu bulan, mengistimewakan suatu bulan hanya untuk kepentingan sendiri, nafsunya sendiri. Oh, seperti itu. Iya. Tapi kalau memang sebenarnya itu bulan Muharram atau Suro itu memang bulan yang paling baik ya. Benar sekali. Cuma dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa gaib, akhirnya orang yang keinginan ilmu itu akhirnya ikut memakai gitu. Benar sekali. Mereka telah tertipu daya karena kurangnya pemahaman tentang keimanan mereka, keyakinan mereka pada Sang Maha Pencipta. Mereka menganggap bulan Suro suatu bulan untuk memiliki kekuatan, memiliki kedikdayaan. Oh, seperti itu. Iya.
Kalau untuk pesan-pesannya untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat semuanya ada tidak? Ya, dari bangsa kami hanya menyampaikan berhati-hatilah. Bulan ini bulan Suro. Banyaknya wabah penyakit yang nantinya datang. Jangan sampai heran, karena itu memang ujian dari Sang Maha Pencipta. Dan berpeganglah teguh pada keyakinan keimanan yang telah disampaikan Sang Maha Pencipta. Kuatkan iman, kerjakan apa yang telah menjadi perintah Sang Maha Pencipta. Sudah itu saja, Mak. Iya, saya kira itu saja. Ya, saya juga terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan dan nasihat-nasihatnya. Semoga saya bisa mengambil hikmah apa yang panjenengan utarakan atau panjenengan sampaikan. Apabila panjenengan ingin undur diri atau kembali ke tempat asalnya, saya persilahkan. Nanti saya bantu keluar dari jasadnya mediator saat ini. Iya. Terima kasih, Raden. Sama-sama. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sang yang nurjana, gaib yang ada dalam jasad Medan, kembali ke tempat asal. Semua bekas, semua efeknya kembali semuanya. Alhamdulillah, tadi kita menghadirkan gaib yang mengetahui tentang bulan Muharram atau bulan Suro. Ternyata memang di 1 Muharram itu bulan yang diistimewakan ya, di bulan Muharram itu, dan spesial. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan gagal paham, jangan sampai salah paham. Maksudnya bulan spesial itu untuk, kalau Muharram kan bulan hitungan Islam ya, kalau orang Jawa itu hitungan Suro. Jangan sampai disalahgunakan untuk mencari keilmuan atau apa ya, terutama dipakai untuk agar kita lebih dekat lagi, mendekatkan diri pada Allah, lebih menebalkan keimanan kita, keislaman kita, agar nanti kita itu di akhirat juga selamat, di dunia juga selamat. Karena tadi juga bilang akan ada wabah penyakit atau apa, saya juga kurang tahu seperti apa, itu juga tidak dijelaskan tadi. Semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.